Sis dan bro, di tengah hiruk-pikuk perpolitikan memasuki masa pemilu sebentar lagi, jangan lupa kita juga mencermati pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kalau berdasarkan besaran produk domestik bruto atau PDB yang atas dasar harga berlaku, sampai triwulan kedua tahun 2023 ini telah mencapai 5.226,7 triliun. Ini pencapaian yang patut kita apresiasi. Perbandingan terhadap triwulan sebelumnya, yaitu triwulan pertama, kita mengalami pertumbuhan sebesar 3,86%. Itu quarter to quarter. Kalau kita tilik dari sisi produksi, maka pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 15,8%. Sedangkan dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 41,3%. Nah, sekarang dibandingkan dengan tahun lalu atau year on year. Nah, ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun 2023 ini terhadap triwulan kedua tahun 2022 itu mengalami pertumbuhan sebesar 5,17%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi adalah lapangan usaha, transportasi, dan pergudangan, yaitu sebesar 15,28%. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,62%. Sekarang perbandingan antar semester. Ekonomi Indonesia pada semester 1 tahun 2023 terhadap semester 1 tahun 2022 tumbuh sebesar 5,11%. Dari sisi produksi, lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 15,59%. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 7,53%. Kalau kita melihat ekonomi Indonesia secara spasial, pada triwulan kedua ini, yaitu tahun 2023, terlihat menunjukkan penguatan pada beberapa wilayah. Nah, kelompok provinsi di Pulau Jawa menjadi kontributor utama ekonomi nasional dengan peranan sebesar 57,27% dan mencatat laju pertumbuhan sebesar 5,18% year on year dibanding triwulan kedua di tahun 2022. Maka sementara ini Pulau Jawa memang masih menjadi sentra utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, lapangan usaha transportasi dan pergudangan pertumbuhannya sangat menjanjikan, apalagi untuk Indonesia yang kepulauan ini. Capaian ekonomi Indonesia ini lebih tinggi dibandingkan mayoritas negara dan kawasan. Misalnya Vietnam yang tumbuh 4,1%, Uni Eropa yang 0,6%, Amerika Serikat tumbuh 2,6%, dan Korea Selatan yang tumbuh 0,9% pada periode yang sama. Infrastruktur pelabuhan dan bandara, serta pembangunan jalan yang menghubungkan banyak sentra-sentra produksi usaha kecil, menengah, dan koperasi atau UKMK di pelosok-pelosok Nusantara sangat membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi ekonomi. Kita menganggap inilah Jokowisme dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Aspek infrastruktur yang dibangun Presiden Joko Widodo selama ini terbukti telah membantu menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil di atas 5% pasca pandemi. Dan PSI mendorong terus upaya pemerataannya di seluruh wilayah Nusantara. Salam solidaritas. PSI Partaiku.